Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil khalqi ajma'in al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini dengan suasana yang lebih segar, lebih sejuk ya. Sudah beberapa hari turun hujan. Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan. Allah Ta'ala memberikan kita taufik dan kita bersyukur atas nikmat taufik tersebut, karena hanya dengan taufik Allah kita dapat melakukan kebaikan dan ketaatan. Allah berfirman, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinnallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena fadlullah, kasih sayang Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang dapat melakukan kebaikan atau ketaatan. Maka dari itu kita senantiasa memohon kepada Allah agar taufik ini jangan sampai terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan taufik tersebut kita dapat terus istiqomah dalam menjalani hari-hari dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan istiqomah itu salah satunya yang pertama adalah thalabul ilmi. Sering duduk di majelis ilmu, mencari ilmu ya. Baik dengan ta'lim ataupun dengan cara-cara yang lain. Yang jelas sering menambah ilmunya, thalabul ilmi. Wal afdalu indal majalis. Dan yang kedua adalah dengan al-mujahadah, memaksa diri untuk melakukan at-ta'at wal ibadah. Dan yang ketiga bersabar di atas jalan tersebut. Itulah tiga cara agar kita tetap istiqomah. Satu, thalabul ilmi. Yang kedua adalah al-mujahadah, memaksa diri untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga adalah as-sabar, bersabar ketika kita melakukannya. Baik, al-yaum, hari ini kita akan meneruskan kajian tafsir kita, tafsir tadabbur dari kitab Awwal Maratin atau Tadabbur Quran, surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat. Nama dari surat ini Makkiyah ya. Makkiyah itu turun berarti setelah hijrah. Sebelum Makkiyah. Kalau sebelum hijrah dinamakan Madaniyah. Jadi tidak mesti itu adalah surat Makkiyah turun di Mekah atau surat Madaniyah turun di Madinah. Tetapi yang paling disepakati makna Makkiyah dan Madaniyah itu adalah al-Makkiyah ma nuzila qabla al-hijrah, wal Madaniyah ma nuzila aw ma unzila ba'da al-hijrah. Yang pertama, nama atau penamaan surat Al-Humazah ini. Yang pertama dinamakan surat Al-Humazah, dan yang kedua dinamakan surat Wailun likulli humazah. Jadi ada dua nama. Nama yang pertama Al-Humazah, nama yang kedua adalah Wailun likulli humazah. Ada dua nama. Kalau Fatihah berapa namanya, Pak? Ada berapa nama Al-Fatihah? Asa hilapnya. Kalau hilap teteh buat biasa namanya. Al-Fatihah itu memiliki 20 nama. Kenapa Fatihah kita sering ulang? Karena memang Fatihah juga suratnya berjuluk surat yang diulang-ulang. Al-Fatihah memiliki 20 nama, dan yang paling utamanya itu 6. Apa itu? Pertama adalah Al-Fatihah,
Ummul Kitab, Sab'ul Masani, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah. Itu nama-nama surat Al-Fatihah. Yang artinya hilapnya Pak, artinya apa ya? Orang ulang deh. Al-Fatihah mau digedar terus. Kalau cek kita gedar terus. Yang pertama adalah Al-Fatihah, pembuka Al-Quran. Al-Fatihah artinya adalah pembuka Al-Quran. Yang kedua adalah Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Jadi inti syari Al-Quran itu terangkum dalam surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah mengandung 3 unsur utama dalam Al-Quran: tauhid, ibadah, muamalah. Tauhidnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, tauhid. Kemudian ibadahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muamalahnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang beriman, interaksi kita dengan orang-orang beriman. Lalu yang muamalah dengan selain orang berimannya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi Al-Fatihah mengandung 3 pokok isi Al-Quran. 1 tauhid, ayat 1, 2, dan 3. Yang kedua adalah ibadah, ayat 4 dan 5. Yang ketiga adalah muamalah, kehidupan bermasyarakat, yaitu surat ayat ke-6 dan ke-7. Ayat ke-6 tentang muamalah kita dengan orang-orang beriman, baik dalam segala macam bidangnya, dalam perekonomian, sosial, keagamaan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, ayat terakhir itu adalah muamalah kita dengan non-muslim, supaya kita tahu batasan-batasan kita bermuamalah dengan non-muslim. Karena apa? Karena banyak orang tidak tahu syubhat dalam hal ini. Disangkanya yang namanya berinteraksi, berta'ayush silmi, bertoleransi itu dalam segala halnya. Padahal itu sebuah kekeliruan. Kita bertoleransi, berbuat baik kepada personal mereka dan kesuksesan mereka itu adalah boleh dan dianjurkan. Contohnya dalam hal yang pernah kita bahas, kalau misalkan tetangga kita non-muslim mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan, kita boleh mengucapkan selamat kepada dia. Selamat Pak ya atas kelahiran bayinya, semoga bayinya sehat dan kuat. Tetangga kita non-muslim, anaknya sukses terus ujian, selamat Pak ya anaknya sukses ujian, berikan dia hadiah, lain sebagainya. Boleh, itu adalah ta'amul saksi bainal muslim wa ghairil muslim. Bahkan apabila dia bertetangga, dia punya hak sebagai tetangga yang wajib dimuliakan. Diberikan hadiah, dikirim hadiah, diucapkan selamat. Kalau dia sakit ditengok dan sebagainya. Kalau dia meninggal juga boleh diucapkan belasungkawa, turut berduka cita, belasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi tidak boleh mendoakannya, karena Al-Quran melarangnya. Maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi atau orang beriman memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, meskipun mereka sanak kerabat karib sendiri, bahkan ayah mereka. Nabi juga mempraktikkan itu kepada pamannya. Setelah mereka jelas dalam Al-Quran kalau mereka kafir, tidak taubat kepada Allah di akhir hayatnya, maka min ashabil jahim, termasuk sengsara, masuk neraka jahim nanti di akhiratnya. Itu batasan kan? Bela sungkawanya boleh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un boleh, istirja karena semua adalah hamba Allah, tapi mendoakannya adalah tidak boleh berdasarkan larangan Al-Quran. Nah, itu interaksi muamalah kita dengan non-muslim, sifatnya personal, sifatnya keduniaan, sah-sah saja dan silahkan dilakukan. Berbisnis, bermuamalah, bersosial, bertetangga, biasa, sebagaimana dengan seorang muslim biasa saja. Tetapi tidak boleh ada loyalitas dan kecintaan. Akan tetapi dalam hal-hal yang berkenaan bukan dengan personal dan sifat-sifat keduniaan, itu tidak boleh. Seperti perayaan mereka Natal, ya. Termasuk juga tahun baru ada sepaket dengan Natal, karena paketnya itu judulnya itu Merry Christmas dan Happy New Year, itu paket itu. Maka seorang muslim dilarang, tidak boleh mengucapkan hal semacam itu, karena di dalam ucapan itu terkandung sebuah pengakuan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah
kebenaran. Meskipun hati kita tidak meniatkan ingin mengakui kebenaran itu, tetapi sikap itu secara zahir, secara syiar itu mendukung apa yang mereka lakukan. Nah, itu Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, induk Al-Qur'an. Tauhid, ibadah, muamalah. Tauhid, ibadah, muamalah. Lengkap itu disebut Ummul Quran. Yang ketiga, nama Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani, As-Sab'u Al-Mathani. 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Minimal kita sholat wajibnya 17 kali. 17 rakaat kan, 17 kali. Ditambah sholat sunnah berapa puluh kali itu. Dan permohonan yang kita lakukan permanennya itu adalah meminta istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Mustaqim itu akar kata dari istiqomah, masdarnya istiqomah. Ya, isim fa'ilnya mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Kita memohon tiap hari 17 kali minimal jalan istiqomah. Nah, cara istiqomah itu oleh para ulama dirangkum 3 cara tadi yang paling sederhana. Satu adalah sering talabul ilmi, yang kedua mujahadah, maksa diri supaya mau jiwa ini berbuat baik, karena jiwa kita kan mendorongnya kepada ini, Pak. Pelanggaran. Inna nafsa la'amartun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, jiwa kita ini selalu cenderung mengarah kepada hal-hal yang asu, yang buruk. Yang buruk tuh begini. Kalau misalkan azan jam 4:30, nafsu mah dah hoyong nama ngaringkuk deui. Simutan deui. Pipis, tos pipis teh simutan deui. Nafsu mah gitu. Nafsu gitu. Kalau ada korupsi, nafsu mah tambah we tampak, tarima we tarima. Urusan belakangan. Mun ka pendak KPK-nya apes, mun teu ka pendaknya eta mah jongjon gitu. Nafsu mah begitu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu, nafsu itu cenderung kepada keburukan, asu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang Allah selamatkan. Kecuali yang Allah selamatkan. Makanya karena Al-Qur'an menyatakan nafsu cenderung membawa kepada keburukan, kita harus tahu jebakan-jebakan nafsu itu. Waktu pertemuan kapan pernah kita sampaikan ketika Rasul bersama sahabatnya, beliau mencium bau bangkai kambing. Lalu bertanya, ini bau apa wahai sahabat? Ini bau bangkai kambing ya Rasul. Nah, kenapa ada di sini? Dibuang sama pemiliknya. Nu boga nage geuleheun dipiceun. Bangkai kambing. Rasul bersabda, demi Allah, dunia itu adalah lebih menjijikan, lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing tersebut bagi pemiliknya, yaitu orang yang punya itu. Maka dia tidak diberi banyak kepada orang beriman, banyaknya diberikannya kepada orang kafir, lebih banyaknya. Tapi tetap ada yang dikecualikan. Orang beriman banyak yang mendapatkan dunia, dia beri dunia, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan juga para anbiya, para rasul, para salihin, para aulia dan lain sebagainya. Tetapi lebih banyak diberikan dunia itu kepada orang kafir. Mata'un qalil, nikmat yang sedikit, wa ma'wahum jahannam, dan nanti di jahannam adalah tempat kembalinya. Nah, itu berkenaan dengan jalan mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nafsu sering membawa kita kepada keburukan. Makanya ada orang menuhankan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian lihat ada orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ditundukkan ya, oleh nafsu, terutama nafsu dunia. Nanti di sini ada pembahasannya, bahwasanya inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati fil mal. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada ujian, dan ujian umatku adalah harta. Jadi setiap umat ada ujiannya. Baik, itu disebut Sab'ul Masani, karena tadi ada permintaan dijelaskan kembali Fatihah sekilas yaitu ya. Al-Fatihah pembuka Al-Qur'an, Ummul Kitab induk Al-Qur'an, kemudian Sab'ul Masani 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, 7 ayat ini ulama memang ada selisih pendapat. Yang pertama, 7 ayat itu pertama bismillah, kedua alhamdulillahirabbil alamin, ketiga ar-rahmanir rahim, keempat
Maliki yaumiddin, kelima ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kelima itu ihdinas siratal mustaqim, keenam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pendapat yang paling masyhur. Pendapat lain selain pendapat yang ini, dan itu ada dalam kitab fikih, itu tidak memasukkan bismillah. Jadi Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat ketujuhnya itu ghairil maghdubi. Yang tidak memasukkan bismillah ayat Fatihah berarti ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin dan ayat terakhirnya ghairil maghdubi 'alaihim. Itu pendapat yang tidak memasukkan Al-Fatihah. Tapi pendapat yang yang masukkan Al-Fatihah itu ayat terakhirnya panjang. Jadi di Quran yang mencetak Al-Quran ada yang 7 ayat itu tidak di bismillahnya tidak ada. Jadi ayat pertama itu alhamdulillah, ada yang begitu nggak? Kalau di Rasam Utsmani semuanya pakai basmalah. Semuanya pakai basmalah. Tetapi yaitu para ulama berpendapat basmalah di awal Al-Fatihah itu sama dengan basmalah di awal-awal surat. Itu semacam qadimah pembuka. Tapi ayatnya dimulai dari alhamdulillahirabbil. Maksud saya ada Quran yang dicetak. Oh, tidak ada. Tanpa Tidak ada. bismillah. Semuanya pakai basmalah. Karena mengambil pendapat ya. Kalau surat Taubah. Oh, at-taubah. Ya, itu pengecualian, kekhususan surat taubah. Itu pun kata para ulama berdasarkan beberapa hikmah. Ada yang mengatakan alasan pertamanya kenapa taubah itu tidak ada basmalah karena dulu awalnya Al-Anfal dengan at-taubah itu satu paket. Makanya kisahnya kan kisahnya berurutan. Al-Anfal tentang peperangan, at-taubah juga tentang peperangan. Jadi nyambung gitu, tentang jihad dan dua-duanya. Pendapat kedua adalah bahwa bismillah itu kan menyatakan tentang sifat Allah yang pengasih dan penyayang. Sementara at-taubah isinya ayat perang dan ghanimah serta perlakuan kepada tawanan dalam peperangan ataupun dalam musuh dalam peperangan. Baik yang tawanan itu kombatan atau non kombatan itu dirinci ya, tentang apa aja hak dan perilaku kita kepada mereka. Kalau surat At-Taubah itu surat tentang peperangan, lalu bismillahnya itu menyatakan tentang Allah Maha Pengasih Penyayang, dalam mula'amatul ayat atau munasabatul ayat seperti tidak klop. Sehingga kalau untuk At-Taubah, kalaupun mau dibuka suratnya itu tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi mungkin dengan Bismillahil Azizil Hakim. Allah yang Maha Perkasa dan kuat. Karena ayat isi perang. Karena ayat-ayatnya berisi ayat hukum-hukum jihad, adab-adab jihad dan sebagainya. Maka dibukanya itu pasnya itu dengan penyebutan Allah yang Maha Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Hakim dan seterusnya. Itu ada yang menafsirkan ke sana. Ya. Ada yang tidak menafsirkan ke A atau ke B, tapi mereka tawakuf. Ya sudah, karena tartib ayat, tartib surat itu berdasarkan wahyu Allah. Dan Rasul pun memerintahkan penulis wahyu, catat ini di sini, letakkan ini di sini, surat ini setelah ini, surat ini setelah ini, surat ini jangan pakai basmalah. Itu tauqifi. Tauqifi itu apa? Titituna. Berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW tanpa dipertanyakan. Ya, sahabat pun menulis apa adanya dari wahyu tersebut. Nah, 3 tafsir itu kalau digabungkan maka kesimpulannya adalah bahwa ada juga yang memastikan lain bahwa Bismillah di At-Taubah itu sudah ada di surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah ada di sana, sehingga tidak dituliskan di At-Taubah. Wallahu ta'ala alam. Semuanya adalah tafsir yang ada dari para al-mufassirun, dari para ahli tafsir. Namun yang yang menurut saya paling selamat, paling nyaman menafsirkannya adalah bahwa itu tauqifi, memang dari sananya berdasarkan petunjuk wahyu
kepada Rasulullah untuk meletakkan ayat ini setelah ini, ayat ini setelah ini, surat ini setelah surat ini jangan pakai basmalah, surat itu pakai surat. Itu semuanya adalah tauqifi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peletakan ayat-ayatnya itu ya, dari Al-Anfal kemudian At-Taubah itu tauqifi, dari At-Taubah kemudian ayat surat apa itu tauqifi dan sebagainya. Nah itu Al-Fatihah disebut dengan sab'ul masani. Jadi kalau nanti ada misalkan yang membaca Fatihah tidak pakai basmalah, ya udah ingat aja tadi, oh memang ada yang berpendapat tidak pakai basmalah. Dan ayat ketujuhnya Pak, 7 ayatnya sama, hanya saja kalau yang berpendapat Bismillah bukan ayat Fatihah, itu ayat ketujuhnya ghairil maghdubi. Kan sekarang kita mah ayat ketujuh itu siratal ladzina an'amta alaihim, ya kan? Nah kalau orang yang berpendapat Bismillah bukan ayat, itu dari ghairil maghdubi alaihim. Supaya lebih pasti bisa dilihat di mushafnya. Di mushaf itu 7 ayat Fatihah, kalau dengan basmalah berarti ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau tanpa basmalah berarti ayat ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim. Paham ya Pak? Insyaallah ya. Supaya ini nanti paham ya, bukan ayat gua bela pendapatnya gitu. Supaya tidak menyalahkan yang lain ya. Lalu nama yang keempatnya adalah Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu mencukupi, surat yang mencukupi. Baik mencukupi secara ayat, bahwasanya sholat itu apabila hanya baca Al-Fatihah saja itu sholat sudah sah, sudah cukup. Tetapi kalau tidak baca Fatihah, meskipun baca Al-Baqarah sampai ke An-Nas tamat, maka itu sholat tidak sah. Manawi aya nu bade sholat di Al-Baqarah dugi ke An-Nas, misalkan di isya di subuh sarakaat misalkan mangga, tapi itu di Al-Fatihah tidak sah. Misalkan Fatihahnya hilap gitu, hilap serta emut biasa nama gitu. Kejadian kan di Bulan Adha sholat karena Fatihah susul. Pernah kejadian? Gitu ya atau ada? Ada gitu. Oh, itu ada apa? Oh gitu, ada langsung, berarti langsung ke ruku, langsung sholat. Fokusnya karena surat gitu. Oh gitu. Tapi diulang deh. Diulang. Panginten handap keneh ngapalkeun ayat suratnya jadi terobsesi untuk baca surat itu gitu. Ayat Fatihahna kalewat. Eta teh nembe nang nyait jeung hafalanna. Jadi fokusnya tadinya. Iya. Kalau diulang lagi berarti tidak. Dan Al-Fatihah itu disebut Al-Kafiyah, dia mencukupi dan yang lain tidak cukup tanpanya. Itu namanya Al-Fatihah. Ya. Jadi yakfihi wala yakfi ghairuhu. Jadi dia mencukupi dan yang lain tanpanya tidak mencukupi. Jadi salat rukun yang paling utama salat adalah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihah. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Fatihah. Kecuali berjamaah, karena berjamaah itu ditanggung supir sedayana. Ya, kumaha supir lah. Maksudnya begini, kalau dia datang misalkan pas setelah Fatihah ke bagian ruku, itu kan ada hadisnya, man adraka ruku'an faqad adraka rakaatan. Barang siapa yang mendapatkan ruku, dia telah mendapatkan rakaat. Berarti kan di rakaat pertama dia tidak dapat Fatihah kan? Tetapi karena dia berjamaah, maka Al-Fatihahnya itu sudah dipangmayarkan ku supir, bahasa kitanya di talangan ku supir. Al-Fatihahnya dalam, makanya berjamaah itu luar biasa, itu dahsyatnya. Selain 27 kali lipat, saya sering sampaikan di mana-mana bahwa 27 itu bukan pahala tapi kali lipat. Dalam beberapa hadis itu khamsan wa isyrina dhifan, dalam ada disebut sab'an wa isyrina darajah. Jadi kali lipat, bukan pahala. Bukan maksudnya 27 pahala, bukan, tapi 27 kali lipat. Artinya kalau kita 10 tahun beruntung istiqomah 10 tahun berjamaah, itu artinya berarti 270 tahun kita sholat seperti sholat sendiri. Jadi orang yang berjamaah 10 tahun itu seperti mendapatkan 270 tahun sholat sendirian. Begitupun kerugiannya, kalau kita satu hari nggak berjamaah, itu ruginya adalah 27 kali lipat sholat sendiri. Jadi, nah
Lebih dari itu kalau berjamaah mah enak dibawa ku imam. Jadi malawung ge aya nu nyupiran gitu. Sapertos naik elep teh. Pada kamana we mangga we. Untuk imam. Paling mun imamna salah mengkol, bir salah gitu. Tapi dengan subhanallah gitu kan atau perempuan dengan tepuk tangan gitu. Jadi enak berjamaah itu. Ya. Berjamaah itu yang waktu zuhur sama asar yang tidak di Jahar ya. masih tetap 27 kali. Tetap sama kan di hadisnya kan nggak disebutkan sholat apa saja, sama ya. Pilih-pilih Pak. Kalau nanti Sama dulu. Dulu pada masih dari umur ya. mana ada hadisnya itu 27 kali dari enggak Dari hadis, 25 kali dari hadis, hadisnya. hadis. Riwayatnya banyak, redaksinya saya bawakan dua-duanya. Sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, sholatul jamaati tafdulu min sholatil fardhi bi khamsin wa ishrina darajah. Dan ada sekitar 5 atau 7 riwayat lain yang senada dengan itu. Dan itu tidak disebutkan sholat apa saja, sholat hanya sholat tertentu saja, tapi semua sholat berjamaah. Ya, sholatul jamaah 5 waktu. Hanya saja untuk subuh hari Jumat memang ada keutamaan. Ya, bahwasanya afdalu sholat terbaik dari semua yang ada adalah sholatul subhi yaumal jum'ati bil jamaah. Sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu seafdol-afdolnya sholat kita. Gitu. Kalau sholat sunnah itu seafdolnya adalah ba'da rawatib ya, qiyamul lail, maka sholat wajib seafdol-afdolnya adalah sholat subuh Jumat berjamaah. Makanya subuhan Jumat mah wayahna ulah absen ya puno. Gitu. Ulah absen juga. Kalau gitu, boleh ini nggak? Bertahun-tahun kita seseorang itu tidak suka sholat. Dia sadar-sadar sudah umur 40 tahun, tapi yang sebelumnya itu entah malas, entah belang betong gitu. Dikodok Pak. Kemudian dikodok kan, katanya harus dikodok. Ya. Gitu. Dikodoknya itu kan setiap sholat double 2 kali jadinya kan. Bisa begitu. Tapi kalau berjamaah, jangan-jangan cukup dengan beberapa kali berjamaah saja, karena 27 kali lipat itu gitu maksud saya. Kalau yang 27 itu kan afdoliyahnya, nilainya. Tapi kalau sholat itu kan kewajibannya. Beda antara kewajiban dengan nilainya, beda. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholatan aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha wala kafarata laha illa dzalik." Barang siapa yang lupa tidak melakukan sholat atau meninggalkannya, maka dia harus melakukan sholat tersebut idza dzakaraha, sewaktu segera pas dia ingat. Wala kafarata laha illa dzalik, dan tidak ada kafarat, tidak ada penebus lain kecuali dengan cara itu. Makanya para ulama di sini silang pendapat ya. Bagi orang yang satu hari 2 hari kelewat sholat mah masih bisa. Misalkan kemarin hari Minggu saya kondangan misalkan, lupa zuhur teh langsung karena tuangan kan, kemudian bareng tidur di musola, pulang teh sebelum asar, lupa nggak zuhur. Nah saat besok hari dia ingat kemarin saya undangan belum zuhur, lakukan sholat zuhur langsung. Atau misalkan kemarin sore asar di perjalanan lupa nggak asar, maka sekarang ingat, sekarang langsung asar. Dan tidak ada waktu haram bagi orang yang belum sholat. Misalkan bangun subuh jam 6, bagi orang yang belum subuh itu bukan waktu larangan dia, tapi waktu wajib dia sholat. Sebelum matahari masuk tengah misalkan, atau ba'da asar. Bagi orang yang belum asar atau belum sholat wajib zuhur misalkan, itu dia harus segera melakukan sholat meskipun itu di waktu larangan. Jadi tidak ada waktu larangan bagi orang yang belum sholat. Lalu tentang mengqadha sholat yang sudah lama, ini para ulama ini memang bersilang pendapat. Misalkan kita akil balik usia 15 tahun, insaf nanti namanya 30 tahun, berarti 15 tahun itu sholat lah. 15 tahun lumayan.
Kalau kita merujuk kepada pendapat Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, itu ahli fikih ya dari Syria, punya kitab namanya Al-Fiqhul Islami, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, 16 jilid. Buku fikih 16 jilid. Dan beliau sendiri bermadzhab Syafi'i. Berpendapat bahwa bagi orang yang tadi bertahun-tahun tidak sholat, baik karena malas atau karena ngedul atau karena tidak tahu ilmunya, itu kan kesalahan orang tuanya, itu tetap harus mengqadha sholat selama itu. Dihitung, diperkirakan 10 tahun saya telohor ya, kumaha carana. Gitu kan. Ya. Maka lakukan itu di qadha. Kapan qadanya? Kapan saja, yang penting jangan sampai orang melihat itu jadi fitnah. Nah, ayo mencari lohor 10 kali kan. 7 qadha. Nah, 7 qadha. Baik tengah malam silakan ambil tengah malam, misalkan bada isya batur mah karulang urang mah keur qadha keneh. Batur tibra teh urang mah qadha keneh. Wayahna da baheulana mah kedul kan gitu. Kodonya kodo isya bukan. Qadha isya. Bukan kodo. Mau diberebetkeun itu apa namanya? Mangga. Misalkan tetamu dalapan teh kodo dugi ketemu salapan kodo subuh misalkan. Salapan ke 10 kodo lohor. 10 ke 11 kodo asar. Wah, ripuh penuh. Oh ya, ripuh tuh. Seingat dan semampu kita. Itu pendapat Profesor Dr. Baswedi. Di Indonesia dianut atau diambil oleh Ustaz Abu Somad, ngambil pendapat ini juga karena lebih kehati-hatian. Pendapat yang kedua ini lebih ringan. Pendapat Syekh Al-Utsaimin, Muhammad Al-Utsaimin mengatakan cukup baginya taubatan nasuha, jangan lagi meninggalkan sholat, kemudian perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan amal solehnya yang baru itu, yang baik, yang banyak itu menutupi dosa-dosanya meninggalkan sholat. Tetapi tetap meskipun kita banyakin amal soleh kahiji, cantang tuh amal soleh kita sebanyak mencukupi meninggalkan dosa kita meninggalkan sholat. Dan yang kedua tetap ada di hati ini semacam kegelisahan. Saya dulu meninggalkan rukun yang paling utama dalam sholat syahadat, yaitu sholat. Kan ada hadisnya, farqun bainana wa bainal kufri wasyirki tarkus sholat. Pembeda kita dengan kekufuran dan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Para ulama menjelaskan kafir itu bagi yang menolak hukumnya. Tapi kalau karena kedul, malas, hoream, atau tadi teu apal bahwa eta teh wajib, karena kalau kedul oge ngajarkeunna, maka itu mah hukumnya fasik kalau tidak bertobat. Dijelaskan oleh para ulama. Ala kulli hal, meninggalkan sholat ya adalah faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan sholat maka dia telah jatuh kepada kekafiran. Ya. Baik itu kafir karena menolak hukumnya atau dia fasik karena malas dan tidak mau melakukannya. Dan dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Tidak meninggalkan sholat jauh dosanya lebih besar daripada berzina. Tidak sholat dosanya lebih besar dari minum khamar. Tidak sholat dosanya lebih besar dari makan riba. Kenapa? Karena dosa meninggalkan kewajiban itu lebih berat daripada dosa meninggalkan larangan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dari kisah Adam dan Iblis. Iblis ketika tidak mau sujud berarti kan menolak perintah. Apa hukumannya? Dilaknat, dikutuk, diusir sampai hari kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam nanti. Allah kutuk, Allah laknat, Allah usir dan nanti masuk jahanam. Itu iblis menolak perintah sujud, sama dengan menolak sholat. Sama dengan menolak sholat. Tapi Adam karena melanggar semua larangan, apa hukumannya? Sederhana, hanya dipindahkan dari surga ke dunia. Dan itu pun dunia juga masih agak indah ya ketimbang iblis yang dikutuk dan dilaknat. Jadi makanya menyimpulkan dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembangkangan iblis ketika disuruh diperintah dengan maksiatnya Adam ketika dilarang mendekati satu pohon. Ternyata hukuman Allah lebih berat bagi makhluknya yang menolak perintahnya. Dan perintah terbesar Allah itu kan sholat. Perintah terbesar Allah itu adalah sholat. Surga Nabi Adam itu ada di mana? Ada di dunia atau ada di mana? Wallahu a'lam. Ya udah alam. Wallahu a'lam ya. Ya saya tadi berusaha mencari riwayat ada nggak
tentang surga. Yang jelas kata Ibnu Qayyim bahwa surga yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu adalah surganya sudah ada. Sudah ada. Dan Allah sudah menciptakan surga. Allah sudah menciptakan neraka. Dan apa yang disampaikan dalam hadis-hadis Nabi bahwa Rasul melihat ini itu adalah pasti terjadi. Ya. Pasti terjadi. Akan tetapi kalau pertanyaan di manakah surga Nabi Adam, Allah Ta'ala. Tetapi kalau lihat keterangan-keterangan, memang ada surga yang dikhususkan untuk para nabi dan para rasul, yaitu di Al-Firdaus, surga Firdaus. Letaknya di mana? Allah Ta'ala. Yang berama di emperan-emperan lagi bios lah. Kan ayah anu terakhir masuk surga tehnya, kantos dijelaskan. Anjeunna teh di neraka, tapi geus gosong, geus hidung, terang begitu, keling, panas gitu kan. Tapi masih ada iman dalam hatinya. Maka Allah angkat dia dan dia terakhir, orang terakhir masuk surga. Orang tersebut ketika diangkat oleh Allah Ta'ala menuju surga, itu pas lihat pintunya tuh sudah kaget. Bahasa orang nama, benar Gusti ya teh kan lebat ya teh. Masuk. Masuk sana gitu. Jadi udah lihat pintunya saja, azab neraka tuh lupa. Baru di pintu surga, azab neraka tuh ka'annahu lam yakun. Seperti dia tidak pernah merasakannya. Baru di pintu surga. Berarti orang kan terasa gitu. Tos hilang neraka teh, Pak. Hilang neraka teh. Pas dibakar pantau, tambahan dia, ya Rab, benar itu lebat. Saya itu lebat sih. Langsung dia masuk ke sana. Itu katanya akhir mandakhalal jannah. Itu orang terakhir yang masuk ke surga. Jadi kaget. Ternyata masih ada sebiji zarah keimanan dalam hatinya. Ada sebiji zarah keimanan. Makanya umat Muhammad semuanya masuk surga. Tapi ya tadi ada yang dibersihkan dulu, ada yang langsung, ada yang tidak mau. Ya? Tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Tidak mau. Ya tidak mau karena dia tidak taat kepada illa man aba wa man ya Rasulullah man ata'ani dakhala jannah wa man apa? Enggak di situ. Wa man aba wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat atau menyelisihiku maka dia adalah menolaknya. Maksudnya tadi menolak dalam bunyi hadis yang pertama tadi. Itu al-kafiyah. Ya Pak Haji. Tadi tos masuk Allahumma belum? Saja nih. Masih Al-Fatihah ya, saya aja. Oh, diancal al-kafiyah. Yang ke-5 adalah al-waqiyah. Pelindung penjaga. Pelindung penjaga karena Al-Fatihah itu termasuk ayat ruqyah juga. Jadi barang siapa yang baca Al-Fatihah maka dia akan Allah lindungi dari berbagai macam gangguan fisik dan non fisik. Zaman sekarang Pak yang namanya gangguan itu bukan hanya fisik, non fisik ayat teluh online ayat Pak, ayat pelet online ayat, pengasihan online ayat, susu online ayat, nauzubillah misalnya. Tugas kita menjaga anak kita jauh lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya. Taruhlah kalau situs-situs game atau segala macam, taruhlah zaman sekarang mah udah ya umul balwa geus PKW lah budak gitu. Tapi kalau sudah itu yang berpotensi merusak tauhid anak kita itu bahaya sekali. 2 hari kemarin ba'da subuh itu entah ada TV nasional menayangkan tentang bahwa mistik itu, sihir, teluh itu katanya warisan budaya bangsa kita. Itu kalau wartawan itu digugat bisa aja karena tidak ada yang namanya warisan budaya seperti itu, nggak ada. Karena itu bertentangan dengan KUHP yang baru kita, bahwa yang namanya perdukunan dan santet itu delik pidana maksudnya. Masa pidana dimasukkan kepada warisan budaya? Kalau kita benturkan dia dengan hukum positif ya. Artinya narasi dari media seperti itu harusnya digugat, harusnya tidak boleh menganggap bahwa ilmu-ilmu semacam itu membahayakan orang itu sebagai warisan. Tidak ada maksudnya. Nah anak saya itu lihat itu ketika ada tayangan bola api ditulis itu mitos ilmu Braja Musti berupa api gitu. Nah saya itu bertanya, ayah hari itu bola api apa katanya? Oh anak saya lihat ini kan remote-nya dipegang dia. Merusak akidah anak kita.
Kalau kita nggak dampingi mereka, nggak kawal mereka nonton TV, bisa jadi mereka lama percaya. Oh jadi begitu ya, apa namanya, mistik ataupun sihir atau sebagainya. Lebih berat tugas kita menjaga. Nah, Al-Fatihah ini adalah ayat untuk menjaga atau penjagaan diri kita dari serangan fisik dan non fisik. Benteng. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan bahwa Isa bin Maryam, Nabi Isa pernah berwasiat kepada murid-muridnya dengan 5 wasiat. Salah satu wasiat Nabi Isa kepada muridnya itu adalah perkuat zikir kepada Allah, karena dia seperti benteng dan kita berlindung di bawahnya. Jadi kalau kita sering zikir itu benteng dan kita berlindung di bawahnya. Kalau kita nggak zikir, benteng itu hancur, benteng itu nggak ada, benteng itu jadi langsung menyerang kita. Tapi kalau kita zikir, dan zikir paling utama kan Al-Quran, dan Al-Quran yang paling utama adalah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah sekuat-kuat dan sekokoh-kokohnya benteng kita dari berbagai macam serangan fisik ataupun gaib. Lalu nama yang terakhir Al-Fatihah itu adalah Asy-Syafiyah, obat, syifa, penawar obat ataupun solusi dari berbagai macam kesulitan yang kita alami. Jadi Mangga. itu yang terakhir disebut sebagai sifat. Ya. Fatihah itu kitabul sifaun min hudain dalaun. Ya. Itu dari aspek mananya ini? Dari aspek khasiatnya, karena memang Al-Fatihah punya khasiat tersendiri. Itu obat secara fisik atau secara Fisik dan non fisik. Fisik dan non fisik. Dalam sebuah hadis sahih dalam Bukhari ya, itu diceritakan bahwa suatu hari para sahabat itu lewat di sebuah perkampungan. Itu apa namanya, bahasa kita itu telengesna orang dinya gitu, sampai tidak mau menyambut rombongan para sahabat itu. Walau yudayyifuhum, tidak mendiafah, tidak menjamu, tidak mengikram, bahkan tidak menyambut. Akhirnya tempat tidurnya pun seadanya, geletak saja di apa namanya, beratapkan langit, ya, beralaskan bumi begitu kan. Nah, qadarullah di kaum itu ketua kaumnya ya terkena sengatan kalajengking. Saking dahsyatnya itu kalajengking, disebutkan dalam keterangannya itu biasanya kalajengking tidak separah itu menggigit orang, tapi ini dahsyat sekali sampai si ketua adat itu, ketua kampungnya itu seperti gila gitu, digigit kalajengking gila, jika kalajengking premium gitu, kalajengkingnya premium gitu, gitu, nyengat hampir kegilaan. Jadi amah itu ain mimha itu sempoyongan, jadi gila gigit kalajengking saking sakitnya. Akhirnya di berbagai obat tuh dicoba, obat segala macam tuh dicoba, nggak mempan. Ada yang mengusulkan, coba itu tah karombonganmu daratan tadi wengi, cobi manawi anu tiasa mengupayakan penyembuhannya. Ya, sahabat itu akhirnya diundang meruqyah si bapak ketua kaum itu, ketua adat itu, dengan Al-Fatihah saja, lalu ditiupkan sembuh. Ya, berarti itu kan obat fisik. Itu kan disengat kalajengking kan? Bukan disengat jin maksudnya. Bukan disengat jin, bukan disengat riwa, genderuwo ataupun uka-uka. Disengat oleh kalajengking. Berarti kan bisa kalajengking, racun. Berarti penyakit fisik. Ya kan? Fisik. Lalu setelah itu sembuh. Nah, sebelum melakukan ruqyah, sahabat ini punya perjanjian. Kalau ketua kalian sembuh, maka saya mau ngeruqyah kalau kita diberi upah gitu. Kenapa sahabat melakukan itu? Karena sebelumnya orang-orang tersebut tidak menyambut rombongan sahabat. Makanya sahabat itu memberikan syarat, saya mau ngeruqyah dia asalkan diberikan hadiah ataupun upah. Lalu mereka menjanjikan, kalau kamu meruqyah dia, kami akan beri sekitar 40 kambing. Riwayat lain 30 kambing. Katanya 100 30 dan 40. Kasegeran 130. 30.
disebutkan itu qati minal ghanam. Itu qati itu para ulama bahasa mengerti al-qati ma bain arba'in wasalasin, sehingga yang lebih kuat itu antara 30-40. Kita ambil 40. Jadi upah merupiah saat itu tuh 40 kambing. Sembuh. Kemudian kambingnya diberikan 40 kambing, dibawa oleh para sahabat ke Madinah, bertemu Rasul dulu, minta izin, ini kambing sah atau tidak, halal atau enggak, boleh dimakan atau enggak. Maka kata Nabi SAW, ditanya dulu, dari mana kamu tahu itu adalah ayat ruqyah? Ya, gitu kan. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, makanlah kambing itu dan tolong sisakan buat aku juga. Ya. Itu memastikan bahwa daging itu halal. Dan Rasul bukan maksud meminta, tapi ingin menegaskan kepada sahabat hukum kambing itu adalah halal. Gitu. Nah, berarti di sini asy-syafiyah atau syifaul fatihah benar-benar nyata untuk penyakit fisik, bahkan racun, apalagi penyakit gaib yang dilakukan oleh bangsa jin dan lain sebagainya. Ya, makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, atau Ibnu Qayyim kalau tidak salah mengatakan, barang siapa yang tahu yakin benar-benar fatihah itu khasiat, maka dia akan mendapatkan berbagai macam obat dari berbagai macam penyakit. Jadi COVID ya harus. termasuk COVID. Makanya COVID itu Al-Fatihah sudah. Ya. Al-Fatihah dulu, baru mungkin ikhtiar dengan obat lain. Saya di rumah kalau anak saya sakit gigi, Fatihah dulu. Setelah Fatihah baru kasih obat atau apa. Terus istighfar. Hareeng, Fatihah dulu, baru yang lain. Ngeringkuk, Fatihah dulu baru obat lain. Jadi kata para ulama, barang siapa yang berobat tapi tidak dengan Al-Qur'an, maka kalaupun dia sembuh tetap secara sempurna dia belum sembuh. Gitu. Jadi kalau kita sakit gigi, minum Panadol sembuh, tapi kita nggak baca Al-Qur'an untuk sebuah permohonan syifa, maka kata beliau itu sebenarnya dia belum sembuh secara sempurna. Ya. Obat itu dulu. Jadi Pak Haji kan kedua apoteknya, anjur ke pasien, Pak ini obatnya tapi di Fatihah dapatnya Fatihah. Supaya tadi mengamalkan, mencari berkah dari kekhasiatan surat Al-Fatihah, asy-syafiyah, surat sebagai obat. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab, Allah Ta'ala alam bimuradihi, wa ma taufiquna illa billah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan pada gelombang dan channel yang sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.